Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku dan teman-teman aku dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, perkenalkan, namaku Sheila Nursalihah dan ada rekan aku Asep Nasruddin, Faras Milani Aprilia, Kristina Mariana Sinaga, Nadia Putri, dan Yunita Damayanti. Nah, silakan menyimak ya. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu adalah gabungan antara pendidikan dengan pelatihan. Pendidikan itu adalah pembentukan dan pelatihan dan pembentukan karakter. Sedangkan pelatihan itu tentang keterampilan. Keterampilan apa sih yang dimaksud di sini? Keterampilan di sini adalah keterampilan tentang untuk siswa, tambahan untuk siswa selain tentang kepribadiannya. Jadi keterampilan membaca, menulis, selanjutnya tentang matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya tentang ada 4 materi pokok pendekatan, yaitu pendekatan si holistik. Jadi makna holistik ini adalah terorganisir, terpadu. Jadi secara antara fisik, emosional, pengetahuan semua mereka padukan, tapi secara terorganisir. Selanjutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini tentang menganggap bahwa pengetahuan itu bukan sekedar kumpulan fakta. Jadi siswa diajak untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya untuk experiential learning. Jadi experiential learning itu apa? Do something. Jadi siswa itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengetahuan. Kurang lebih sama tentang si konstruktivisme. Tapi bedanya si experiential learning ini mereka disuruh untuk bertanggung jawab atas pengalamannya tersebut. Selanjutnya ada multiple intelligence. Multi berarti siswa itu semua orang, nggak terbatas hanya siswa, itu punya kemampuan yang lebih. Jadi tidak terbatas tentang IQ seorang berapapun, mereka punya kemampuan yang sangat banyak dan itu nggak terbatas gitu. Misalnya mereka tidak mampu berbahasa dengan baik, tapi mereka mungkin mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi gitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yunita. Slide selanjutnya yaitu ada 3 tahap dalam sistem pengajaran. Yang pertama ada tahap analisis, yang kedua ada tahap sintesis, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap analisis yaitu suatu penjelasan data atau informasi yang utuh untuk dievaluasi mengenai hambatan dan segala masalah di dalamnya. Jadi evaluasi ini yang dimaksud dengan evaluasi yaitu ialah tahapan pertama yang dilakukan seorang analisis untuk memecahkan suatu masalah dari permasalahan yang akan ia hadapi. Dan yang kedua itu ada tahap selanjutnya yaitu ada tahap sintesis. Yaitu tahap sintesis ialah tahap di mana tahapan proses yang akan dilakukan dari seorang analisis dalam memecahkan sebuah masalahnya. Jadi yang dimaksud dengan tahap sintesis itu tahapan proses apa yang akan dilakukan di dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan tahapan penilaian yang dilakukan seorang analisis untuk menilai hasil dari yang ia lakukan dari tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir yang telah ia lakukan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide ini biar aku yang menjelaskan ya tentang pendekatan holistik. Apa sih pendekatan holistik itu? Jadi, pendekatan holistik itu menurut psikologi Gestalt yang dipelopori oleh Weltmar, Kafka, dan Kohler ialah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang oleh individu sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Jadi dapat aku simpulin nih bahwa pembelajaran itu yang dinilai keseluruhannya, bukan hanya dari aspek individual siswa, namun ada aspek dimensi, fisik, sosial, kognitif, emosi, moral, dan kepribadian secara utuh. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikan pendekatan pembelajaran holistik ini? Jadi, untuk mengaplikasikan pendekatan pembelajaran holistik itu ada 5. Yang pertama, pengalaman memahami atau insight.
Nah, memahami memegang peranan penting dalam perilaku. Seorang guru hendaknya mengajarkan suatu pemahaman kepada siswa agar siswa tersebut memiliki kemampuan keterkaitan unsur-unsur atau peristiwa. Jadi, guru nggak hanya ngomong aja nih, tapi kayak mengarahkan siswa tersebut untuk memiliki kemampuan untuk mengait-ngaitkan suatu unsur atau peristiwa. Jadi siswa itu nggak cuma ngeliatin aja gitu, tapi siswa itu benar-benar bisa paham apa yang guru jelaskan. Lalu ada yang kedua, yaitu pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Setelah memiliki kemampuan memahami, siswa akan mengerti keterkaitan peristiwa, sehingga siswa dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kok bisa? Iya dong, kan siswa udah memahami, siswa udah tahu, jadi siswa bakalan tahu nih apa sih maknanya dari peristiwa tersebut, apa sih yang benar dan salah, apa sih yang baik dan buruk, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, perilaku bertujuan. Pembelajaran ini bermaksud untuk membantu siswa untuk mengenal tujuan yang akan dicapai. Jadi, sebagai pendidik atau guru hendaknya membimbing siswa untuk mencapai tujuannya atau mengetahui apa tujuannya, apa sih yang mereka capai, apa sih yang mereka inginkan, apa sih tujuan mereka, seperti itu. Namun dalam hal baik, dalam konteks yang baik ya. Lalu ada yang keempat, prinsip ruang hidup atau file space. Hal ini mengajarkan bahwa dalam pembelajaran bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat. Jadi, untuk file space ini mengajarkan bahwa siswa tersebut bisa menerapkan hal ini di masyarakat atau bersosialisasi, jadi tidak individual saja, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, transfer pembelajaran. Apa sih transfer pembelajaran itu? Transfer pembelajaran itu bukan hanya dari guru ke murid, namun bisa juga dari murid ke orang-orang di sekitar mereka. Setelah guru menjelaskan, siswa mengerti, siswa dapat mempraktekkan hal tersebut, bisa secara tidak langsung ke transfer deh ke orang-orang sekitar mereka. Misalkan nih, siswa tersebut sedang menyapu lantai, menyapu halaman, lalu ada tetangganya melihat, wah anak itu rajin. Terus ada anak tetangga tersebut yang melihat, wah iya anak itu rajin, wah aku harus mencontohnya, seperti itu. Jadi memberikan perilaku yang baik atau mencontohkan hal yang baik untuk orang-orang di sekitar mereka, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Nah, apa itu konstruktivisme? Nah, konstruktivisme sendiri itu adalah teori yang berpendapat bahwa pengetahuan itu bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan pengetahuan dari pendekatan konstruktivisme. Nah, yang pertama itu kemampuan untuk mengingat dan mengungkapkan kembali. Contohnya itu seperti saat sedang diskusi. Nah, saat sedang diskusi itu sendiri kan kita untuk mengikutinya kita itu harus memahami topik diskusinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan cara mengingat apa yang telah kita pelajari. Nah, setelah itu baru kita bisa mengungkapkan pendapat menurut kita. Yang selanjutnya itu kemampuan untuk mengambil keputusan akan perbedaan dan kesamaan. Nah, contohnya itu seperti kita diberikan dua hal dari jenis yang sama tapi berdasarkan tipe yang berbeda, entah itu dari makanan, barang-barang seperti handphone, komputer, laptop, lainnya. Nah, yang selanjutnya itu kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain. Nah, biasanya pengalaman yang lebih disukai itu seperti pengalaman-pengalaman menyenangkan, seperti saat mendapatkan penghargaan, saat kelulusan, ataupun lain sebagainya. Terima kasih. Sekarang
Izinkan saya untuk menjelaskan slide bagian saya, yaitu pendekatan multiple intelligence. Konsep ini dicetuskan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind yang berbunyi Our Culture Define Intelligence to Narrowly, yang merupakan dasar pemikiran muncul dari multiple intelligence. Beliau mengatakan bahwa ruang lingkup potensi manusia itu melebihi nilai IQ manusia itu sendiri dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan suatu masalah. Howard Gardner sendiri melakukan pemetaan kemampuan manusia itu dan kemudian beliau membagi menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama, kecerdasan bahasa. Beliau meneliti bahwa manusia itu memiliki kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk memanipulasi bahasa, baik itu strukturnya, bunyinya, maknanya, bahkan dalam penggunaan bahasanya itu sendiri. Ya, mungkin sering di sini kita dengar anak-anak sekolahan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Itu yang tidak sesuai juga dengan EYD. Disitulah kita dapat melihat kemampuan bahasanya. Yang kedua, kecerdasan matematika logika. Kapasitas penggunaan angka secara efektif. Maksudnya, kemampuan manusia itu dalam menggunakan angka. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas daripada angka. Ketika kita melakukan pembelian sesuatu itu menggunakan angka. Harganya dengan uangnya itu semua angka. Manusia itu cerdas dalam menggunakan kemampuan matematika secara logika ya. Yang ketiga, kecerdasan pemahaman ruang. Kemampuan mengamati ruang secara visual, secara akurat juga, serta mampu melakukan transformasi terhadap persepsi. Ya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangannya. Arti menggunakan tangannya ini dapat kita misalkan seorang carpenter, tukang kayu, ya, di mana dia mengolah dari batangan kayu, dia olah, dia bentuk menjadi kursi, meja, lemari, dan banyak lainnya. Itu adalah salah satu kecerdasan manusia di bidang kinestetik. Yang kemudian yang kelima, kecerdasan musikal. Kemampuan untuk merasakan, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan satu bentuk musik yang meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan suara musik itu sendiri. Kita dapat melihat kecerdasan musikal ini di dalam diri kita masing-masing, di mana kita ketika kita sedang sedih, kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang sedih. Di mana kita sedang bahagia, kita bisa menyanyikan lagu-lagu bahagia. Itu adalah kecerdasan musikal kita. Ya. Yang keenam, yaitu kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan membedakan suasana hati. Di sini maksudnya suasana hati itu seperti apa? Ketika kita sedang bahagia, kita sedang terpuruk, sedih, kita sedang galau, kita sedang marah, ataupun kita sedang bahagia. Kita bisa membedakan suasana hati kita sendiri. Terus kita juga bisa memotivasi diri sendiri, atau bahkan kita bisa mengetahui suasana hati teman kita, memotivasi mereka agar mereka, teman kita itu yang sedih, dapat kembali ceria. Seperti itu. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal adalah pengetahuan tentang diri sendiri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan diri kita sendiri, ya, di mana itu melingkupi tentang tingkah laku kita, tata bahasa kita, dan juga pengetahuan kita. Itu adalah ketujuh dari pendekatan multiple intelligence. Demikian penjelasan saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan, yaitu di sini ada tahapan pengantar. Nah, tahapan pengantar ini adalah tahap ini dimulai dengan menciptakan iklim belajar yang diinginkan dan mengemukakan rencana serta persiapan yang telah dibuat. Nah, jadi anaknya itu sudah mempersiapkan yang telah dibuat. Nanti kalau misalkan di kelas pas anaknya sudah dipersiapkan, gurunya tinggal menerangkan. Nah, saat gurunya sudah menerangkan, anaknya sudah siap. Setelah itu dievaluasi sama gurunya apakah yang anaknya sudah persiapkan apakah sesuai dengan apa yang gurunya inginkan gitu. Nah, kalau yang di tahap kegiatan yang kedua adalah tahap ini menyangkut aspek-aspek mekanikal, material, ruangan dan susunan siswa, pemberian petunjuk dan pembagian waktu. Nah, terjadi penegasan keterlibatan, kehadiran dan tanggung jawab siswa dan guru. Nah, di sini tuh adanya tanggung jawab antara siswa dan guru. Jadi punya adanya kesepakatan di kelas, misalkan kehadiran itu hanya cukup 3 kali atau 2 kali saja gitu. Nah, tapi dalam material ini kan si guru itu bisa tahu kalau misalkan anaknya itu dalam kehadiran, misalkan dia hadirnya tuh nggak masuk selama 3 kali pertemuan. Jadi si guru itu harus aktif, harus tahu observasi ke rumahnya kenapa dia nggak masuk gitu. Jadi si guru itu harus benar-benar aktif dalam bidang tersebut gitu. Kalau dalam tahap kegiatan adanya tahap absen. Nah, di sini ada tahap debriefing. Tahap debriefing ini adalah tahap ini terutama meliputi diskusi tentang kegiatan yang telah diselesaikan dengan memberi detail. Nah, jadi di situ adalah debriefing itu adanya sharing antara guru sama murid. Sharingnya apa? Yaitu sharing misalkan keluhannya murid ke guru. Terus di sini itu adanya sharing pembelajaran, sharing pengalaman. Nah, si guru itu mengasih pengalaman ke anak muridnya kalau misalkan belajar itu nggak susah loh, belajar itu nggak membuat, jangan dibuat beban gitu. Dan si guru itu harus kayak sharing juga ke anak muridnya kalau misalkan kalau misalkan di kelas di SD itu dalam tahap awal kelas SD kelas 1 kelas 2 itu tidak diwajibkan belajar, tapi adalah diwajibkan untuk bermain sambil belajar. Nah, tapi kalau misalkan sudah kelas 5, 6 diwajibkan belajar, tapi diwajibkan itu tidak harus banget gitu. Jadi si gurunya itu harus benar-benar sharing kepada anak muridnya gitu. Nah, termasuk itu termasuk itu kalau si guru selalu sharing ke anaknya, pasti anak itu bakal nyaman sama gurunya. Nah, termasuk selain itu di sini ada tahap rangkuman. Nah, tahap rangkuman itu menyangkut kegiatan keseluruhan. Nah, kegiatan keseluruhan atau khusus ini adalah di mana guru ini bisa tahu gitu, misalkan apa yang harus dipelajari oleh guru kepada anaknya. Guru itu tidak hanya menyorot isi dan dalamnya saja, jadi si guru itu tidak harus tahapan dari pembelajarannya aja, jadi di tahap kepribadiannya, kenapa dia nggak masuk. Terus abis itu si guru itu harus lebih dekat lagi, adanya pendekatan dengan anak gitu. Dengan adanya pendekatan dengan anak, pasti adanya tahap rangkuman tersebut bisa terbentuk gitu. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.